Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini kita akan bikin video tentang apa sih perbedaan Dishub dan Kemhub. Kan mungkin teman-teman sering dengar, teman-teman ya, teman-teman kita di medsos sering bilang, "Oh, jadi buronan Dishub." Atau banyaklah terkait dengan pelanggaran-pelanggaran baik yang dilakukan oleh eh, teman-teman sesama penggemar bis atau mungkin dilakukan oleh oknum-oknum kru, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Ada bis oleng, kemudian ada banyak komentar yaitu akan segera diperiksa oleh Dishub atau apa gitu. Nah, ini perlu kita perjelas ya, jernihkan apa sih perbedaan Dishub dan Kemhub, apa saja kewenangan dari mereka. Oke, kita mulai dulu tentang apa sih itu Kemhub, apa sih itu Dishub. Baru nanti kita ngomong soal kewenangan. Kemhub sendiri adalah Kementerian Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Menteri Perhubungan. Menteri sendiri adalah pembantu presiden. Dia bertugas membantu tugas-tugas presiden. Dalam hal ini kalau Menteri Perhubungan ya berarti terkait perhubungan. Di situ ada beberapa direktorat jenderal ya. Misalkan contohnya kalau untuk bis ya berarti di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Selain itu ada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang mengatur pula tentang transportasi udara, pesawat misalkan, bandara gitu. Kemudian ada Dirjen Perhubungan Laut, yaitu terkait dengan angkutan laut, baik dari itu pelabuhannya sampai mengatur soal kru-krunya, buku pelaut, itu mereka yang ngatur. Jadi bukan sembarang orang itu bekerja di bidang perhubungan. Saya bisa nih, misalkan saya jadi ABK, saya langsung itu. Tidak, itu ada namanya buku pelaut contohnya. Kemudian ada lagi Dirjen Perkeretaapian. Nah, kereta api itu dipisah sendiri oleh dengan Dirjen Perhubungan Darat. Karena mungkin ada beberapa hal-hal yang khusus yang ada di kereta api. Mungkin perlu suatu direktorat jenderal sendiri. Karena memang secara operasional pun bis dengan kereta itu berbeda walaupun sama-sama di darat. Itu dia contohnya apa penjabaran dari Kemenhub sendiri. Kemudian kita ngomong soal siapa sih yang berwenang untuk menangani gitu. Nah, itu berarti kalau untuk bis ya Dirjen Perhubungan Darat dulu. Kita baru di dirjennya dulu nih ya. Dirjen Perhubungan Darat itu berwenang mulai dari terminal, kemudian dari uji tipe. Uji tipe tuh misalkan ada bis dari luar negeri atau semua kendaraan ya, itu untuk beredar di Indonesia tuh perlu ada namanya uji tipe. Itu pun di Dirjen Perhubungan Darat. Nanti ada direktorat apa, keselamatan transportasi, direktorat apa itu macam banyak. Kemudian kita beralih ke Dishub. Nah, Dishub apa sih? Dishub itu Dinas Perhubungan. Nah, itu ada bedanya. Kementerian dan dinas itu dari tulisannya aja udah berbeda. Lalu Dinas Perhubungan apa sih? Kalau dinas itu mulai dinas itu berada di bawah pemerintah daerah. Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, sama seperti menteri, kepala dinas. Dinas itu dipimpin oleh kepala dinas, dan sama seperti menteri, kepala dinas itu ya pembantu-pembantunya gubernur maupun bupati. Dalam bidang apa? Dalam bidang perhubungan. Karena setelah otonomi daerah, undang-undang otonomi daerah, ada beberapa hal yang memang sudah dilempar ke daerah. Misalkan pendidikan, kalau dulu kan Dekdikbud itu zaman Depdikbud ya, belum Kemendikbud. Sekarang Kemendikbud. Zaman dulu tuh Depdikbud itu ngatur sekolah dari ngatur sampai ke tingkat 2. Zaman dulu sebutannya tingkat 2, itu kabupaten atau kota, ada kantor kota, itu Depdikbud. Kalau zaman dulu perhubungan itu ada namanya DLL AJR, Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan, yaitu kepanjangannya dari sana, dari kementerian. Nah, dengan adanya otonomi daerah, maka beberapa wewenang-wewenang yang tadinya diatur oleh pusat dibagi ke daerah. Salah satunya adalah perhubungan. Maka adalah namanya Dinas Perhubungan. Nah, ini jangan keliru. Dinas Perhubungan dan Kementerian Perhubungan. Kenapa jangan keliru? Karena secara wewenang pun sudah berbeda. Itu kita ngomong wewenang, maka kita lihat di Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yaitu di Undang-Undang 22 tahun 2009. Tepatnya di pasal 148 sampai 149. Di situ dibagi wewenang. Kok dibagi? Kenapa dibagi? Ya karena kan
yang diatur pun berbeda-beda. Contoh, wewenangnya itu dibagi, siapa sih yang diatur oleh Kemhub. Kemhub itu kalau di undang-undang lalu lintas angkutan jalan memiliki wewenang untuk Menhub itu wewenang untuk mengatur. Kalau kita ngomong bis aja dulu ya, kalau angkutan darat kan selain bis ada truk, kita ngomong bis aja dulu. Kalau bis itu yang diatur satu angkut, bukan akap, ada lagi di atasnya, itu angkutan antar lintas negara. Ya, kalau kita teman-teman tahu di Pontianak itu ada bis tujuan Malaysia maupun Brunei. Nah, itu yang ngatur menteri, Menhub, Kemhub ya, berarti petugasnya Kemhub. Kemudian ya apalagi yang diatur Kemhub itu angkutan yang melintasi lebih dari satu provinsi, atau yang kita kenal sebagai angkutan antar kota antar provinsi, AKAP. Nah, itu yang ngatur menteri. Kenapa yang ngatur menteri? Karena kan sudah melewati satu provinsi, artinya kan gubernur sudah di luar wewenangnya dia. Misalkan bis Jakarta Bandung, artinya 2 provinsi, nggak mungkin itu hanya ada di satu kewenangan, baik itu gubernur Jawa Barat ataupun gubernur DKI, nggak bisa. Maka diaturlah oleh menteri. AKAP tadi satu angkutan lintas batas negara, kemudian angkutan antar kota antar provinsi. Mana lagi yang diatur oleh Kemhub kalau terkait bis? Satu lagi angkutan pariwisata. Nah, itu perizinannya bukan ke Dishub, melainkan ke Kemhub. Karena apa? Karena angkutan wisata kan lintasnya juga bisa jadi bukan hanya 1-2 provinsi. Kalau kita ke Bali sewa bis ya otomatis dia melewati beberapa provinsi. Maka yang atur adalah Kemhub. Kalau mau ngajuin izin usaha pariwisata atau AKAP, berarti larinya kemana? Ke Kemhub, bukan ke Dishub. Oke, sekarang kita pindah ke Dishub. Apa sih yang diatur oleh Dishub? Yang diatur Dishub kalau di pasal 148 149 itu kita ngomong Dishub ada 2 nih. Jadi jangan Dishub tuh bukan kita bagi sebagai satu, tapi 2. Satu Dishub provinsi, kemudian Dishub kota kabupaten. Nah, kalau Dishub provinsi apa saja sih kewenangannya? Dishub provinsi itu ya kewenangannya mengatur angkutan melewati yang melewati melewati batas satu lebih 2 kota atau lebih. Misalkan Surabaya Malang, itu yang ngatur trayeknya berarti di sub provinsi Jawa Timur. Nah, jadi kalau hanya di sub kota Malang kan ya wewenangnya mungkin dari Arjosari ya sampai batas kota Malang itu mungkin berapa kilo. Sudah itu kan sudah di sub lain, Kabupaten Malang, di sub Kabupaten Pasuruan melewati areanya itu kan, kemudian melewati area Kabupaten Sidoarjo, baru masuk kota Surabaya. Nah, itu yang diatur oleh Dishub provinsi, angkutan antar kota dalam provinsi atau yang kita kenal AKDP. Kemudian ada lagi Dishub kota atau kabupaten. Ini beda lagi dengan Dishub provinsi karena bosnya juga beda. Kalau Dishub provinsi bosnya berarti gubernur. Kalau Dishub kota atau kabupaten berarti bosnya wali kota atau bupati. Sama kalau Kadishub provinsi kota itu dia tugasnya membantu bupati dalam bidang perhubungan. Nah, apa sih yang diatur oleh Dishub kota? Ya itu seperti angkutan desa, angkutan pedesaan, angkutan kota, angkot, atau kalau yang kotanya itu cukup besar kayak Surabaya ya berarti bis kota. Itu yang ngatur adalah Dishub kota. Jadi kalau teman-teman mau usaha, saya mau punya duit nih, mau usahanya apa nih, misalkan saya mau bikin trayek AKDP, ya berarti kita ke Dishub provinsi, bukan ke Kemhub. Nah, di sini udah kelihatan kan siapa sih yang berwenang untuk mengatur menindak misalkan ada suatu pelanggaran. Kita lihat apa yang melanggar, bis pariwisata, oleng. Maka yang sebenarnya dia itu harusnya menjadi buronan, itu bukan buronan Dishub tapi buronan Kemhub. Karena kalau sampai Dirjen Perhubungan Darat, yaitu nanti ada direktur angkutan macam-macam lah, dia melihat ini, wah ini kayaknya udah nggak layak memiliki trayek ini, bisa kita cabut nih trayek pariwisata, izin pariwisatanya, bukan trayek. Kalau trayek kan ada rutenya, dia non trayek. Nah itu, jadi teman-teman jangan sampai salah ngomong, wah ini buronan Dishub atau ada bis akap gitu yang oleng atau yang melakukan pelanggaran, terus teman-teman bilang wah ini buronan Dishub. Salah. Dishub wewenangnya tidak sampai ke situ, tapi
Dan jangan salah juga, walaupun seragamnya sama nih ya, itu mereka aparat mana dulu. Contoh, kita teman-teman mungkin kalau lihat Instagramnya Terminal Selohaji, seragamnya sama dengan petugas di sub ya, ada yang biru, ada yang putih, logonya sama perhubungan, tapi mereka tidak di bawah Pemkab Ponorogo maupun di bawah Gubernur Jawa Timur, melainkan mereka langsung ditugaskan oleh Kemenhub. Makanya itu yang perlu teman-teman ketahui. Jadi siapa itu yang pakai seragam itu, walaupun sama nih logonya perhubungan, tapi harus mulai bisa membedakan, baik itu membedakan siapa mereka maupun membedakan wewenangnya. Jadi jangan asal buronan di sub nih, atau nyebut teman-teman petugas Terminal Selohaji itu tugas di sub, itu salah juga, karena yang mereka itu penugasannya bukan dari di sub, walaupun ya mereka tugasnya di Ponorogo. Karena di situ kan mungkin teman-teman akan lihat di situ tuh ada yang namanya BPTD, Badan Pengelola Transportasi Daerah. Nah, kalau di beberapa provinsi memang dibagi, jadi masing-masing provinsi itu berada di bawah BPTD mana. Kalau Ponorogo setahu saya itu BPTD Jawa Timur, BPTD berapa tuh ada seperti itu. Itu dia bertanggung jawabnya ke situ. Jadi supervisinya, tugasnya itu ke situ. Jadi kalau laporan saya menemukan bis akap yang memiliki pelanggaran, misalkan pelanggaran trayek atau trayeknya mati atau apa, ya dia laporannya ke sana. Nah, bisa nggak sih di sub atau Kemhub itu bikin DPO gitu, DPO di sub, DPO Kemhub? Nggak bisa teman-teman. Yang bikin DPO itu adalah polisi, dan ada kebatasan wewenang untuk penyidik itu. Itu ada diatur di, kalau nggak salah, pasal 262 Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Di mana saja sih tempat mereka memiliki kewenangan. Nah, ini perlu diketahui juga nih. Nanti kalau teman-teman jadi kru apa-apa, tiba-tiba di tengah jalan di stop oleh petugas di sub atau Kemhub, bisa nggak? Nggak bisa, karena di undang-undang itu yang kemudian ada PP-nya ya, PP 80 tahun 2012, mereka tidak bisa menyetop sembarangan. Mereka memiliki kewenangan penuh memeriksa kendaraan baik itu bis maupun truk itu adalah di terminal. Nah, di terminal itu kalau teman-teman sering lihat ada pemeriksaan, kalau di terminal Selohaji kita lihat ada ram cek keberangkatan, itu memang wewenangnya dia. Jadi mulai dari bannya udah mulai gundul nih, itu dia bisa memiliki wewenang penuh di situ. Langsung mereka bikin tilang. Mungkin kalau teman-teman lihat IG-nya pelimpahan tilang dari petugas di Kemhub TTA Terminal Tipe A Selohaji, ya seperti itu. Bukannya dia di jalan tapi stop. Nah, bisa nggak di jalan itu nyetop? Bisa saja, namun petunjuknya adalah mereka harus didampingi oleh petugas Polri. Jadi nggak bisa dia sendirian stop. Mungkin kalau teman-teman lihat, nah, itu sebenarnya ada salah kaprahan baik itu di petugas maupun di kru yang di stop. Sebenarnya kalau yang paham hukum ya dia bisa jadi nggak mau di stop karena kewenangannya bukan situ, kecuali dia didampingi oleh petugas Polri. Itu dia. Mungkin kalau teman-teman lihat ada operasi gabungan, nah, operasi itu pasti di situ ada petugas Polri tuh. Gunanya apa ya? Untuk supervisi juga penyidik. Jadi baik di Disub maupun di Kemhub ada yang namanya penyidik pegawai negeri sipil. Jadi nggak semua itu petugas Disub itu penyidik pegawai negeri sipil, atau nggak semua PNS Disub atau Kemhub itu adalah penyidik pegawai negeri sipil. Itu ada kualifikasinya lagi. Jadi yang bisa nanda tanganin surat tilang atau ya itu adalah penyidiknya PPNS. Jadi kalau teman-teman perhatikan ini bagus nih, kalau kita lihat, kita follow itu IG-nya Terminal Selohaji, di situ dilihat penyidiknya siapa atas dasar SK Kemenkumham yang mengangkat dia sebagai penyidik, ada di situ tanggal nomor berapa, tanggal berapa, kemudian di situ dia di surat itu ada NIP-nya dia atau berapa, itu yang sebenarnya seperti itu yang benar. Jadi jangan salah kaprah ya, siapa itu Disub, siapa itu Kemhub. Kalau teman-teman misalkan ada angkot oleng, ya nggak bisa juga kita sebut DPO ya, karena dia nggak bisa mengeluarkan DPO. Wah, diincer Disub, itu teman-teman benar, Disub kota itu. Atau ada angkot, ada bis AKDP oleng atau yang melakukan pelanggaran apa, terus teman-teman bilang, wah ini diincer Disub nih, ya silakan, itu benar sekali. Kenapa nih perlu
dijelaskan, karena jangan sampai ada kaprahan, apalagi kaprahannya itu bertahun-tahun. Jadi nanti teman-teman kan ini kan suatu ketika mungkin akan jadi, ya akan bisa jadi juga jadi PPNS-nya sana. Nah itu dari awal kita harus sudah tahu gitu loh, jangan sampai kaprahan ini dibawa terus. Belum lagi kalau teman-teman punya anak, nanti teman-teman salah sebut nih, ini petugas di sub. Nah, itu kan nggak baik juga ya. Ini makanya perlu kita pisahkan gitu, mana sih di sub, mana sih Kemhub. Jangan asal kita ketik gitu DPO yang menerbitkan Polri, walaupun di judulnya dicari, tapi itu bukan DPO, bukan buronan, kecuali si Kemhubnya itu meminta ke Polri untuk membuatkan DPO, itu sangat bisa saja seperti itu gitu. Jadi supaya kita nggak salah, kalau kita, apalagi kalau kita ngelihat nih seragamnya ada lambang perhubungan, lalu kita sebut dia itu di sub atau Kemhub, kita harus lihat lagi sebelah sininya logonya apa. Oh, logonya di sini logo Monas DKI, ya berarti dia petugas di sub DKI. Di sini ada lagi nanti misalnya suku dinas Jakarta Timur, ya berarti dia pegawai di sub DKI yang ditugaskan di Sudin Hub, suku dinas perhubungan Jakarta Timur. Kalau di Jakarta itu karena dia daerah khusus ibu kota, dia ada beberapa kekhususan sendiri. Jadi di dinasnya itu yang di kota itu namanya suku dinas. Kalau di daerah mungkin ada di Kadisub Bekasi itu ada, tapi kalau di Jakarta nggak ada Kadisub Jakarta Timur, adanya Kasudinhub Jakarta Timur. Ini perlu juga teman-teman ketahui, karena ini pengetahuan. Kalau namanya pengetahuan ya semakin kita banyak mengetahui semakin baik gitu loh. Jadi itu jangan sini logo perhubungan, wah itu petugas di sub, Kemhub. Enggak, kita harus mengetahui dengan detail, karena petugas Damri, kru Damri, kru PPD pun di sini logonya perhubungan. Nanti penyeragaman driver bus itu juga di sini logonya perhubungan yang pakai pangkatnya. Itu bagus juga kayak gitu, karena kan gimana juga driver itu bekerjanya di perhubungan. Bahwa di sininya nanti ada dia logo PO atau apa, itu lain cerita. Karena pun di sini juga kalau kita lihat kan artinya penegakan hukum tidak pandang bulu. Kalau kita lihat, walaupun mereka sini sama-sama bernaung di perhubungan, jika ada kesalahan, kalau kita lihat sekali lagi kita lihat IG-nya Terminal Seloaji, mereka tetap melakukan upaya hukum. Di sini petugas di sub, depannya petugas kru Damri yang sedang ditilang. Nah itu sama-sama seragamnya mirip gitu, tapi teman-teman sudah bisa membedakan, oh ini petugas terminal, ini di bawahnya mana nih, terminal tipe A, berarti di bawahnya pusat gitu. Begitu ya teman-teman, supaya tidak ada kesalahpahaman. Karena ini kalau saya lihat semakin banyak salah pahamnya gitu. Ya bukan salah teman-teman juga, mungkin sosialisasi apa itu di sub, apa itu Kemhub ya mungkin belum ada. Jadi itu pun saya juga harus hasil lihat undang-undang. Sementara mungkin sosialisasi hukumnya perlu kuat juga dari instansi-instansi terkait gitu, apa saja wewenang-wewenang kami gitu loh. Oke, untuk sementara ini dulu tentang Disub dan Kemhub. Nanti kita akan bahas lagi polemik-polemik atau isu-isu lain tentang transportasi darat. Sampai jumpa, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.